gue pengen ngegerebek Atta, mau mereview sih sebenarnya. Seorang gitu. Atta Halilintar ini pernah nggak sih pakai barang KW? Jadi kali ini nih, biasanya kan Atta yang selalu ngegerebek, ya kan? Gue pengen ngegerebek Atta, mau mereview sih sebenarnya. Seorang Gitu. Atta Halilintar ini pernah nggak sih pakai barang KW? Barang KW? Iya. Karena kan dulu sempat ada gosip-gosip pakai apa ya, yang Crocs apa-apa, KW apa-apa waktu zamannya kamu awal-awal. Iya. Dulu. Mungkin kalau dulu kan kita nggak tahu ya apa brand yang asli, apa yang KW. Betul. Mungkin zaman dulu aku bukan bilang aku nggak pernah, tapi pasti pernah aja, entah itu pernah aku dulu ditipu beli sepatu Yeezy. Kan dulu ya namanya kemampuan belum ada. Iya dong, pasti kan. Jadi aku cari dong di internet second sepatu. Benar. Mungkin waktu itu harga barunya masih 20 juta. Kalau second mungkin ada yang jual 5 gitu kan. Iya, Cuman kan lumayan banget itu. lumayan, seakan aku second, tapi waktu beli ternyata KW. Oke. Tapi KW-nya bagus banget. Akhirnya aku komplain, aku minta balik. Kalau sekarang sih aku nggak terlalu maksa sih, kayak aku harus beli apa gitu, Nggak terlalu ya. Jadi nggak harus yang branded abis-abisan buat norak-norak pakai-pakai gitu. Kalau aku lebih suka yang penting aku nyaman makainya. Oke, jadi nggak dinilai dari. Karena kebanyakan aku juga dari atas nih headband, baju segala macam aku produksi sendiri, bikin sendiri. Oh gitu. Yang biasanya aku kalau beli itu sepatu, aku hobinya sepatu. Sepatu yang nggak bisa aku bikin lah, sepatu, jam, mobil. Oh iya. Biasanya itu aku nggak bisa bikin, jadi aku harus beli. Mobilnya nggak mungkin KW kalau Atta ya kan, mobilnya sport semua deh pokoknya. Menggelegar. Jadi yang penting ibaratnya kamu lebih ke prepare-nya nyaman dipakai. Iya, kalau aku gitu. Dan aku orangnya nggak terlalu mikirin sih kalau orang gimana gitu. Diomongin kamu kita pakai asli kamu KW banget. Malah kadang-kadang kalau orang tanya ke aku, sepatunya keren ini ya. Aku bilang aja KW ini KW. Malah aku yang kamu yang gitu ya. Bisa tanya, kamu pakai kemarin sepatunya yang ini harganya segini. Oh itu KW aku gitu-gituin aja. Karena aku juga nggak harus banggain banget atau gimana sih. Betul. Nggak terlalu suka juga aku Ditanya-tanyain tentang harga atau kalau perlu pengumuman di medsos nih, gue baru beli barang ini, bonnya diliatin gitu kan, biar dibilang orang kaya gitu. Tapi kalau mungkin menurut aku kalau misalnya ada orang kayak gitu tapi dia hasilnya sendiri, kadang-kadang masih agak bagusnya, tapi tergantung cara penyampaiannya ya. Betul. Kemarin aku sempat tanya ke salah satu ustadz di sini. Ustadz, kalau misalnya ada orang post di sosial media tapi kesannya pamer, gimana sih? Kayak misalnya ngepost pamernya ada dua segi nih, ada harta, ada ibadah. Misalnya sholat di upload, atau misalnya dia lagi ngaji di upload tuh gimana sih Ustadz? Kalau kata Ustadz itu sih, selama yang dia posting itu memberikan motivasi atau kebaikan buat orang, kenapa enggak gitu. Kecuali kalau misalnya cuman harta aja pamer, misalnya aku gitu. pakai ini, woi gua bisa beli ini, lu nggak bisa gitu kan. Tapi itu mungkin menurut aku salah. Tapi kalau misalnya dia pakai ini, guys, dulu aku beli ini aja aku nggak mampu. Dulu aku ngelihat mobil ini kayaknya nggak usah mobil sport, mobil biasa aja, semoga bisa ada AC aja. Aku udah senang gitu. Tiba-tiba suatu hari aku nempel di poster, ini mobil harganya miliaran nih, nggak mungkin lah aku punya. Tapi aku bilang mudah-mudahan dengan aku nempel foto ini jadi motivasi aku. Aku pasang di wallpaper, semoga jadi motivasi aku. Tiba-tiba suatu saat bener-bener tercapai. Kok kita bisa beli mobil kayak gini? Kita boleh, kalau aku sih suka post kayak, Tuhan bener kalau kamu kurang tidur dan benar-benar fokus akan apapun yang kamu kerjain, kalau itu kamu bisa beli dari hasil keringat kamu bertahun-tahun untuk fokus untuk satu hal, dan itu jadi kenyataan, itu bisa motivasi juga buat orang banyak. Dan itu benar-benar positif banget kan. Yang sekarang lagi beredar ini sangat negatif banget ya. Banyak yang ria, banyak yang jadi ngecilin orang, jadi hina-hinaan. Kalau aku sih nggak suka sih ngecilin maksudnya hina orang. Misalnya ada temen aku juga, kalau misalnya dia pakai KW, aku nggak akan bilang itu KW gitu. Kalau aku lebih kayak bilang nggak akan aku bahas juga. Dan nggak akan dibahas sama kayak gue berarti. Karena aku puji sepatunya keren. Gitu kan aku juga kalau ada temen aku pakai KW misalnya aku gituin, pasti rasa sakit hati juga kan. Kalau aku sih lebih suka
karena itu kan haknya dia juga hak dia, kan. bukan urusan aku Bukan juga. urusan yang gitu. penting, yang apalagi harus dihina-hina terus Nah. mengharuskan kita harus wajib seolah-olah di medsos buktikan itu kalau bukan KW unjukin resipnya apa segala macem gitu. Oh. Aku sampai terjadi dengan aku seperti itu. Oh, kamu sampai digituin? Aku sampai digituin. Jadi aku makanya pengen tanya nih. Oh, kalau di seorang posisi kakak. aku. Iya. Kalau digituin aku bilang aja iya deh KW gitu. Iya benar. Sama Kalau aku dong. orangnya nggak suka ribet-ribet, iya kalau kamu mau akunya KW ya udah KW. Iya benar. Lebih baik kita yang mengalah ya. Kalau aku orangnya lebih ya udah KW deh. Bener. Misal kata kamu iya gitu. Oh nggak penting juga kan? Nggak, aku nggak ambil pikiran juga kalau orang mau KW ya orang yang misalnya nih aku beli juga itu asli gitu kan. Ya aku tahu kalau orang-orang pinter yang bisa ngeliat barang misalnya itu asli, kalau orang itu kekeh bilang aku misalnya KW ya udah. Walaupun aku sekarang alhamdulillah nggak kena gosip-gosip Benar, KW. KW gitu kan enggak. Benar. Betul. Nah itu dia guys, tadi ternyata seorang Atta Halilintar walaupun sudah menjadi miliarder muda terkenal, widih, tapi dia nggak suka sombong, nggak suka ria, dan benar-benar low profile ya. Karena Semoga kita ya doain aku terus, Iya semoga dong. aku bisa jaga hati aku tetap bisa baik sama semua orang. Betul. Bisa baik sama siapapun. Sama siapapun, Nggak harus nggak orang sombong. nggak orang itu harus orang terkenal atau enggak, semoga aku bisa baik dan Betul. semoga aku bisa bermanfaat buat orang banyak. Dan kalau aku ada salah aku selalu bilang maaf ya kalau aku ada salah-salah, mungkin aku ada salah kata. Ya Benar. namanya aku juga manusia biasa, mungkin kalau ada perkataan aku yang kalian gak suka ya boleh dikoreksi gitu. Aku lebih wow, gitu. nice banget loh kamu. Itu namanya artis yang beretitude, ya kan? Amin. Udah miliarder aja tetap Amin. dia down to earth, Amin. ya enggak? Nggak perlu sombong-sombong karena orang itu tidak menilai kekayaan kita. Enggak, malah aku juga kalau temenan sama orang kayak orang misalnya ngajak kolaborasi atau apa, nggak harus dia udah gede atau dia orang kaya, enggak. Asalkan memang dia bikin itu konten yang bagus. Dan bisa bermanfaat buat orang atau bisa menghibur orang lain, kenapa enggak gitu. Iya. Jadi sama siapapun juga aku open-open aja gitu. Mau temenan sama tukang sapu, sama tukang sampah rumah aku, jadi tempat aku suka nongkrong di depan rumah sama satpam-satpam, itu malah aku seneng. Seneng ya. Nggak harus nongkrongnya di tempat Terus temennya mewah. orang kaya-kaya, Iya. terus norak-norakin, pamer-pamer keriaan gitu, bangga-banggain temen gue nih pengusaha orang kaya gitu. Kayaknya enggak ya? Enggak. Jauh Mungkin banget kalau dari kalau gitu. kalau kayak gitu, misalnya aku punya teman juga orang berhasil ya, mereka pada suka temenan sama aku ya, kita bisa sharing ilmu. Benar. Bukan kayak saling-saling sharing apa-apa. Jadi lebih aku kayak gimana sih bang bisa bisnisnya kayak gini. Benar, lebih mempelajari iya, gitu. aku lebih mendalami Benar, kayak sama kayak aku. Mbak Be tuh bisa punya mall Punya itu ini, gimana punya sih? apa. Kok bisa punya gedung tuh apa sih tips hidupnya? Benar. Kok dari ada yang dari supir angkot kenapa bisa jadi punya mall 500 miliar tuh gimana sih? Betul. Jadi aku belajar kok punya hotel gimana sih? Dan aku kalau sharing-sharing sama orang berhasil, aku selalu bilang, ini aku sharing sama orang hebat. Betul. Gimana aku belajar gimana sih cara jadi kayak dia gitu. Jadi inspirasi lah, apalagi aku masih umur 20 tahunan harus selalu belajar dan menghormati Kamu semua. sekarang umurnya berapa? 20? 24. Wow, 24 udah jadi miliarder. Kamu sempet gosipin beli followers ya kalau nggak salah. Oh, iya, Itu iya. juga aku sempat Karena kan sekarang diwawancara pencapaiannya ya. sudah luar biasa. Oh iya, aku pernah nonton video Iya, yang kamu kemarin WA kan, Kak, bagus banget tuh pendapatnya. Nah, sekarang gantian nih, aku langsung nanya ke kamu. Oke, kalau aku sih gini ya, kalau orang mau candain aku atau mau jadiin aku bahan lawakan nggak apa-apa. Iya. Aku orangnya selalu nggak apa-apa gitu. Aku orangnya woles. Tapi kalau orang memfitnah aku itu beda cerita gitu kan. Apalagi kan, misalnya aku bikin YouTube itu, nih kayak sekarang jam 2 nih kita kelar. Aku sampai rumah mikirin konten, besok Iya. bangun lagi karena tidur 3-4 jam. Kemarin aku misalnya pulang jam 4. Itu bisakah orang menghargai gitu waktu aku untuk bikin konten, Betul. syuting, Capek kerja, banget loh itu. gambar buat desain baju aku dan lain-lain. Kalau orang dengan mudahnya bilang, dasar lu suksesnya beli gitu. Iya, itu sakit hati banget ya. Agak kurang gitu. Kurang Tapi kalau dia berkenan. jadiin aku lawakan nggak apa-apa. Aku jadi bahan lawakan, yang penting orang seneng nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngejudge aku dan itu lebih ke mengundang opini orang, menurut aku agak-agak salah ya. Menyakitkan ya, Nah, ya. soalnya tapi kalau logikanya kalau memang misalnya bisa subscriber itu dibeli, bukan Instagram ya, Iya. atau YouTube itu bisa YouTube dibeli. bisa dibeli, wow. Wah, itu mungkin aku pernah bilang TV-TV yang punya di kolometer triliuner Bener. mungkin dengan Bener. gampangnya dibeliin aja TV-TV-nya, nggak usah dia bikin konten tiap hari. Gimana TV sekarang ada yang bikin short movie, ada yang bikin sinetron YouTube sekarang, ada yang banyak yang bikin film-film pendek yang keren-keren di sketsa YouTube. lucu-lucu apa. Orang nggak usah bikin itu lagi kalau bisa beli, kalau dia banyak duit gitu Bener. kan. Malah sekarang
Mungkin Bang Hotman Paris saja, mungkin aku pernah bilang juga Bang Hotman Paris mungkin kalau misalnya bisa beli, Bang Hotman juga udah beli banyak gitu kan. Betul. Ini aja Bang Hotman harus tiap hari promosi di Instagramnya, subscribe ya channel Sama ya, Hotman. benar-benar. Dia Bang Hotman, aku juga salut udah umur segitu tapi udah sibuk kerja jadi pengacara juga, tapi dia tetap bikin konten kemana-mana, rela bikin tiap hari video gitu-gitu. Menurut aku salut juga. Jadi itulah nggak ada yang gampang. Jadi kalau kamu mau achieve sesuatu, memang kamu harus sacrifice, harus berjuang, harus berkorban. Dan jangan asal bunyi aja. Jangan asal bunyi nggak ada aja. Jadi jangan faktanya. tong kosong nyaring bunyinya. Betul. Lebih kayak prove it gitu. Benar. Prove it kamu bisa kayak gitu. Boleh kamu ngomongin orang tapi kamu udah lebih dari dia atau Iya. kamu sebenarnya orang udah lebih aja biasanya nggak mau ngomong. Nggak mau ngomong, orang yang punya pun nggak akan ngomong. Makanya aku suka banget quote kan. Haters never win Yes. and winners never hate. Oke, keren banget loh itu. Jadi pembenci tidak akan pernah menjadi pemenang. Benar. Karena seorang pemenang tidak akan pernah membenci. Wis, guys, keren. Sukses terus ya, Mbak Bi. Sukses terus lo buat Atta Halilintar. Thank you. Thank you banget lo sayang. Udah kita Sama-sama. ngobrol-ngobrol. Duh, seneng banget gue dikasih kesempatan mereview tentang perjalanan Atta Halilintar Amin, menjadi thank sukses you. seperti ini. Pokoknya Atta, thank you banget lo Sama-sama. Dan kapan-kapan undang-undang dong aku. Oh iya, kayak gitu aku juga ya. Oke. kan dong. Next time nanti kita pikirin konsep yang keren ya. Yes, bikinin ya. Siap. Oke, Thank you semuanya. Bye-bye. Bye-bye. Semua.